أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atau perang Raji sebelumnya telah banyak disampaikan. Ada riwayat lebih lanjut yang tertera dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan Sariyah Raji ini. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengirim 10 orang untuk suatu Sariyah dengan misi pengintaian, dan beliau menunjuk Hazrat Asim bin Sabit Ansari sebagai pemimpin mereka. Mereka berangkat dan melakukan perjalanan hingga tiba di Hada, suatu tempat antara Asfan dan Mekah. Kabar ini sampai ke salah satu suku Huzail yang bernama Banu Lihyan. Selanjutnya, sekitar 200 orang dari suku musuh yang merupakan pemanah yang ulung berangkat untuk menghadapi orang-orang Muslim tersebut. Pasukan musyrik itu mengikuti jejak mereka hingga menemukan tempat mereka memakan kurma, yaitu bekal yang mereka bawa dari Madinah. Banu Lihyan berkata, ini adalah kurma-kurma dari Yathrib, yaitu dari Madinah. Mereka mengetahuinya dan terus mengikuti jejak mereka. Ketika Hazrat Asim dan rekan-rekan beliau melihat mereka, para sahabat itu berlindung di sebuah bukit. Kemudian musuh mengepung mereka dan berkata, "Turunlah dan serahkan diri kepada kami. Kami berjanji tidak akan membunuh siapapun di antara kalian." Hazrat Asim bin Sabit, pemimpin misi ini, berkata, "Demi Allah, sejauh ini aku tidak akan berada di bawah perlindungan orang-orang kafir." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, kabarkanlah kepada kami keadaan kami kepada Rasulullah SAW." Musuh kemudian menembakkan anak panah ke arah para sahabat ini dan membunuh 7 sahabat termasuk Hazrat Asim. Kemudian 3 orang sahabat turun setelah menerima perkataan mereka. Di antara mereka adalah Hazrat Khubaib Ansari, Ibnu Dasnah, dan seorang lainnya yang bernama Abdullah bin Tariq. Kemudian musuh menangkap ketiganya. Mereka melepaskan tali busur mereka dan menggunakannya untuk mengikat para sahabat itu. Salah seorang di antara para sahabat berkata, "Ini adalah pelanggaran pertama. Demi Allah, aku tidak akan pergi bersama kalian, dan kami akan mengikuti teladan mereka, yaitu para syuhada." Kemudian orang-orang musyrik itu menyeret beliau dan memaksa beliau ikut bersama mereka. Namun beliau menolak sehingga mereka pun membunuhnya. Kemudian mereka membawa Hazrat Khubaib dan Hazrat Ibnu Dasnah bersama mereka dan menjualnya ke Mekah. Hazrat Khubaib dibeli oleh Bani Haris bin Amir bin Naufal. Hazrat Khubaib adalah yang membunuh Haris bin Amir pada hari Badar. Riwayat ini berasal dari Sahih Bukhari.
Menurut Sahih Bukhari, sekelompok 10 sahabat berangkat diam-diam untuk mencari informasi, dan setelah mengenali biji kurma dari Yasrib, ada seorang wanita yang membuat Rona menangis, lalu musuh melancarkan serangan terhadap mereka. Namun sebagian besar sejarawan mengatakan bahwa kelompok ini bersiap-siap menyelidiki daerah di sekitar Madinah. Namun saat mereka belum berangkat, Rasulullah SAW mengutus kelompok ini untuk pergi ke daerah tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an dan Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu an telah menganalisa hal ini dari berbagai kitab sejarah dan menyatakan bahwa kelompok para sahabat ini pergi bersama orang-orang dari suku ini yang datang mengunjungi Rasulullah SAW sebelumnya. Oleh karena itu nampaknya ada kekeliruan di pihak para perawi dalam riwayat Bukhari atau riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa tujuan mereka melakukan perjalanan di awalnya adalah untuk misi pengintaian. Karena sebenarnya mereka tengah berjalan bersama suku Adal dan Karah itu. Suku Adal dan Karah yang membawa mereka itu adalah merupakan bagian dari suatu rencana pembunuhan, dan mereka telah melanggar sumpah mereka, dan sejalan dengan apa yang sudah mereka rencanakan, mereka memberitahu Banu Lahyan yang datang bersama 200 prajurit mereka. Alhasil, Allah Maha Tahu berkenaan dengan hal ini. Dari 200 orang prajurit Banu Lahyan itu, 100 diantaranya adalah pasukan khusus pemanah. Alhasil, ketika ketua kelompok sahabat itu, yaitu Hazrat Asim, dan sahabat lainnya mengetahui tentang orang-orang ini, mereka mendaki sebuah gunung yang disebut Fadfad. Menurut riwayat lain, nama gunung ini adalah Kardad. Orang-orang musyrik itu mengepung para sahabat dan berkata, "Jika kalian turun, kami bersumpah tidak akan membunuh siapapun di antara kalian. Demi Tuhan, kami tidak akan membunuh kalian." Mendengar hal ini, Hazrat Asim berkata, "Demi Allah, aku tidak akan turun untuk berlindung pada orang kafir manapun." Hazrat Asim pun berdoa, "Allahumma akhbiranna nabiyyika." Ya Allah, sampaikanlah kepada nabimu tentang keadaan kami ini. Selanjutnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Hazrat Asim menunjukkan keberanian dan kegagahan yang luar biasa dan membacakan bait-bait yang terjemahannya adalah, "Mengapa aku harus meletakkan tanganku? Padahal aku adalah seorang pemanah yang ulung. Dari busur ini akan melesat anak panah. Kewafatan tidaklah bisa dihindari, dan ini adalah dunia yang fana. Apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi manusia pasti akan terjadi. Hanya kepada Allah lah manusia akan kembali. Jika aku tidak melawanmu, maka ibuku akan kehilanganku." Ini adalah terjemahan dari bait-bait ini. Semua sahabat dengan berani mengambil sikap melawan musuh dan terus menghadapi mereka. Hazrat Asim menghujani musuh dengan anak panah sampai beliau pun kehabisan panah. Beliau kemudian terus bertarung dengan tombak di tangannya hingga patah, dan hanya pedang yang tersisa. Ketika beliau akan disyahidkan, beliau khawatir dengan keadaan beliau dan berdoa, "Allahumma hammaitu dinaka awwala nahari, fahammili lahmi akhirah." Wahai Allah, sejak awal aku telah berusaha melindungi agamamu. Sekarang pada akhirnya, lindungilah tubuhku. Setelah membaca doa ini, beliau kemudian bertempur sekali lagi. Beliau melukai 2 orang lagi, dan bahkan membunuh 1 orang lagi dengan pedang beliau. Hingga pada akhirnya, ajal pun semakin dekat dan beliau syahid. 6 sahabat yang lain juga mencapai makom kesyahidan yang mulia. Dalam menjelaskan kejadian ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyatakan, pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah, Rasulullah SAW mengumpulkan 10 sahabat
dan menunjuk Hazrat Asim bin Sabit sebagai amir mereka dan memerintahkan mereka untuk secara diam-diam pergi ke Mekah untuk mencari informasi mengenai kaum Quraisy dan kemudian mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang rencana mereka. Namun saat kelompok ini belum berangkat, ada beberapa orang dari suku Adal dan Karah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa banyak orang dari suku mereka yang condong kepada Islam. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendengar permintaan mereka dan mengirim para sahabat itu. Namun kenyataannya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, orang-orang ini adalah pendusta dan mereka datang ke Madinah atas hasutan dari Bani Lihyan yang ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka, yaitu Sufyan bin Khalid. Dan dengan demikian, mereka membuat rencana, yakni ketika umat Islam keluar dari Madinah dengan alasan ini, mereka akan menyerang. Sebagai imbalan atas jasa ini, maka Bani Lihyan menjanjikan kepada suku Adal dan Karah hadiah yang besar berupa banyak unta. Ketika orang-orang yang berkhianat dari Adal dan Karah ini sampai di antara Asfan dan Mekah, mereka secara diam-diam mengirim pesan kepada Bani Lihyan bahwa kaum Muslim ada bersama mereka. Saat itu, 200 tentara dari Bani Lihyan, yang mana 100 diantaranya adalah pemanah, berangkat mengejar kaum Muslim dan menaklukkan mereka di tempat yang dikenal sebagai Raji. Tapi bagaimana 10 orang sahabat bisa bertarung melawan 200 tentara? Namun, orang Islam tidak diajarkan untuk menurunkan senjata. Para sahabat segera naik ke bukit terdekat dan bersiap untuk berperang. Orang-orang kafir yang tidak menganggap penipuan sebagai sesuatu yang tercela, menyeru kepada kelompok Muslim itu, "Turunlah dari gunung, kami berjanji tidak akan membunuhmu." Kemudian, beliau mengangkat kepala ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau menyaksikan keadaan kami. Kabarkanlah mengenai keadaan kami kepada Rasulullah SAW." Pada akhirnya, beliau pun berperang dan syahid dalam pertempuran. Bagaimana keadaan tubuh Hazrat Asim mendapatkan perlindungan ilahi? Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, berkenaan dengan kejadian di Raji ini, diriwayatkan bahwa ketika kaum Quraisy mendapat kabar bahwa Hazrat Asim juga termasuk di antara orang-orang yang syahid di Raji, mereka secara khusus mengirimkan beberapa orang ke Raji dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk kembali dengan membawa kepala Asim atau bagian dari tubuhnya, sehingga rasa dahaga mereka untuk balas dendam bisa dipuaskan. Diriwayatkan dalam riwayat lain bahwa ibu dari orang yang telah dibunuh oleh Asim sebelumnya telah bersumpah bahwa ia akan meminum minuman keras dari tengkorak pembunuh putranya dan ia akan memberikan hadiah 100 unta kepada siapa yang membawa kepalanya. Jadi betapa tingginya keinginan mereka untuk membalas dendam. Namun, kekuasaan Allah Ta'ala adalah sedemikian rupa sehingga ketika orang-orang ini tiba di sana, ternyata mereka mendapati kawanan lebah yang sedemikian rupa banyaknya yang hinggap di tubuh Hazrat Asim. Orang-orang ini berusaha untuk mengusir lebah itu, namun upaya mereka tidak berhasil. Ditambah turun hujan badai yang sedemikian rupa derasnya dan membawa jenazah Hazrat Asim ke tempat lain. Tertera sebuah riwayat bahwa setelah menerima Islam, Hazrat Asim bersumpah untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari segala bentuk kemusyrikan. Bahkan bersumpah tidak akan menyentuh seorang musyrik. Ketika Hazrat Umar diberitahu tentang kesyahidannya, dan khususnya kejadian ini, beliau berkata, "Lihatlah betapa indahnya Allah menjaga perasaan hamba-hamba tercintanya. Allah memenuhi sumpah Hazrat Asim, bahkan setelah kematiannya, dan menjaga beliau dari sentuhan orang-orang musyrik." Hazrat Asim juga dijuluki dengan Hamid Dabar, artinya orang yang dilindungi oleh lebah madu. Ini adalah karena Allah Ta'ala melindungi beliau setelah kewafatan melalui lebah. Kemudian tentang kesyahidan Hazrat Mutib bin Ubaid dan mereka yang dizalimi. Saat terjadi peperangan, Hazrat Matab bin Ubaid mengalami banyak luka.
pasukan musuh berhasil menangkap dan mensyahidkan beliau. 5 rekan lainnya yang bertempur dengan gagah berani juga menjadi syahid akibat dari serangan anak panah. Dan dengan demikian, 7 sahabat pun menjadi syahid. Kini hanya tinggal 3 sahabat yang tersisa di medan perang, yaitu Hazrat Khubaib bin Adi, Hazrat Zaid bin Dathnah, dan Hazrat Abdullah bin Tariq. Saat itu musuh memberi mereka janji keselamatan dengan mengatakan, "Kami tidak akan melakukan apapun terhadap kalian dan akan melindungi kalian. Maka dari itu, serahkan diri kalian kepada kami." Mendengar hal itu, para sahabat pun turun dari bukit. Ketika musuh berhasil menguasai para sahabat, mereka melepaskan tali busur mereka dan mengikat para sahabat itu. Hazrat Abdullah bin Tariq menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap janji mereka dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pergi bersama kalian. Mengikuti jejak saudaraku yang telah mati syahid adalah hal yang lebih baik bagiku." Musuh pun berusaha untuk memaksa beliau ikut bersama mereka, namun Hazrat Abdullah bin Tariq tidak menerimanya, dan karena itu mereka pun mensyahidkan beliau. Menurut beberapa riwayat, musuh sedang dalam perjalanan ke Mekah saat menawan ketiga sahabat itu. Mereka ingin menjualnya ke penduduk Mekah. Ketika kafilah mereka mencapai tempat bernama Maruz Zahran yang terletak 23 km sebelah utara Mekah, Hazrat Abdullah bin Tariq berhasil melepaskan ikatan tangannya dan mempersiapkan diri untuk bertempur dengan pedang terhunus. Ketika musuh menyaksikan semangat beliau yang sangat dalam untuk berperang, mereka mundur dan melemparkan batu ke arah beliau dari jauh, sehingga beliau pun menjadi syahid. Makam beliau terdapat di Maruz Zahran. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib menulis, ketika 7 sahabat telah dibunuh dan hanya tersisa Hazrat Khubaib bin Adi, Hazrat Zaid bin Dasnah, dan 1 sahabat lainnya, orang-orang kafir yang sebenarnya ingin menangkap para sahabat ini hidup-hidup berseru lagi dan berkata, "Sekarang ini turunlah dan kami berjanji tidak akan menyakitimu." Kali ini, para sahabat yang bertabiat suci ini, mereka jatuh ke dalam perangkap mereka dan turun. Begitu para sahabat turun, orang-orang kafir itu mengikat dengan tali busur panah. Atas hal ini, sahabat Hazrat Khubaib dan Zaid, yang di dalam sejarah namanya adalah Hazrat Abdullah bin Tariq, beliau tidak dapat lagi menahan diri dan berseru, "Ini adalah pelanggaran kalian yang pertama, dan tidak ada yang tahu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya." Hazrat Abdullah menolak untuk terus bersama mereka. Orang-orang kafir lalu menyeret Hazrat Abdullah, memukuli dan membunuh beliau. Kini karena balas dendam telah diupayakan, demi menyenangkan kaum Quraisy, dan juga karena keserakahan akan uang, mereka mengambil Hazrat Khubaib dan Zaid dan berjalan ke Mekah. Sesampainya di sana, mereka menjual keduanya kepada kaum Quraisy. Oleh karena itu, Hazrat Khubaib dibeli oleh putra Haris bin Amir bin Naufal, karena beliau telah membunuh Haris dalam perang Badar, dan Hazrat Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Hazrat Khubaib bin Adi dan Hazrat Zaid bin Dasnah ditangkap oleh kaum musyrik dan dibawa bersama ke Mekah. Sesampainya di Mekah, kedua sahabat itu dijual. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa putra-putra Haris bin Amr membeli Hazrat Khubaib untuk membalas dendam atas ayah mereka yang dibunuh pada perang Badar oleh Khubaib. Menurut Ibnu Ishaq, Hujair bin Abu Aihab Tamimi membeli Hazrat Khubaib. Ia adalah sekutu putra Haris. Kemudian putra Haris, Uqbah, membeli Hazrat Khubaib darinya untuk membalas kematian ayahnya. Diriwayatkan juga bahwa Uqbah bin Haris membeli Hazrat Khubaib dari suku Banu Najjar. Menurut riwayat lain, putra Abu Aihab, Ikrimah bin Abu Jahal, Akhnas bin Syarik, Ubaidah bin Hakim, Umayyah bin Abu Utbah Hadrami, dan juga Safwan bin Umayyah membeli Hazrat Khubaib. Semua orang ini adalah orang-orang yang ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Semuanya membeli Hazrat Khubaib dan memberikannya kepada Uqbah bin Haris yang mengurungnya di rumahnya. Ibnu Hisham mengatakan bahwa mereka menjual Hazrat Khubaib dan Hazrat Zaid bin Dasnah dengan imbalan para tawanan Huzail yang berada di Makkah. Menurut salah satu riwayat, Hazrat Zaid dijual dengan 1 miskol emas, dan menurut riwayat lain, beliau dijual dengan 50 ekor unta, dan Hazrat Khubaib juga dijual dengan 50 ekor unta. Menurut beberapa riwayat lain,
Hazrat Khubaib dijual seharga 100 ekor unta, dan dalam riwayat lain tertera bahwa beliau dijual seharga 80 miskol emas. Diriwayatkan bahwa sebagian dari mereka yang membeli juga berasal dari kalangan Quraisy, dan mereka mengambil Hazrat Khubaib dan Hazrat Zaid bin Dasnah saat memasuki bulan Zulqa'dah, dan mereka ditahan sebagai tawanan sampai bulan suci berlalu. Pada khutbah sebelumnya, saya telah menjelaskan secara rinci tentang bulan-bulan suci ini. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Hazrat Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah agar ia dapat membunuhnya guna membalaskan dendam ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Safwan kemudian menjadi seorang Muslim. Ia menahannya sebagai tawanan bersama suku Bani Jum'ah, dan diriwayatkan juga bahwa ia menahannya bersama budaknya, yaitu Nastas. Ketika bulan suci telah berlalu, Safwan mengirim Nastas menuju Tan'im. Tan'im adalah sebuah tempat yang berjarak kurang lebih 3-4 mil dari Mekah ke arah Madinah dan Syam. Alhasil, beliau dibawa keluar dari haram atau wilayah suci untuk dibunuh. Sekelompok orang Quraisy juga berkumpul di sana. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Ketika Hazrat Zaid hendak dibunuh, Abu Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Zaid, demi Tuhan, tidakkah hatimu menginginkan bahwa pada saat ini Muhammad SAW berada di tangan kami dan kami akan membunuhnya, sementara kamu akan bersama keluargamu?" Hazrat Zaid menjawab, "Demi Tuhan, aku bahkan tidak ingin ada duri yang menusuk kaki Rasulullah SAW di rumah tempat tinggal beliau, sementara aku akan pergi ke keluargaku." Mendengar hal ini, Abu Sufyan berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang mencintai orang lain sebesar kecintaan para sahabat Muhammad SAW kepada Muhammad SAW." Setelah itu, Nastas membunuh Hazrat Zaid. Menurut riwayat lain, beberapa orang Quraisy juga ikut menembakkan anak panahnya hingga beliau pun syahid. Belakangan, Nastas yang membunuh Hazrat Zaid juga menjadi seorang Muslim. Ibnu Uqbah meriwayatkan bahwa Hazrat Zaid dan Khubaib keduanya syahid pada hari yang sama. Pada hari mereka disyahidkan, Rasulullah SAW terdengar tengah bersabda, "Waalaikumsalam. Semoga keselamatan juga menyertai kalian berdua." Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyebutkan kejadian ini sebagai berikut. Safwan bin Umayyah membawa tawanannya, yaitu Zaid bin Dasnah, keluar daerah haram. Orang-orang yang terdiri dari para pemimpin Mekah ikut menggiringnya. Setelah sampai di luar haram, Safwan memerintahkan budaknya, yaitu Nastas, untuk membunuh Zaid. Nastas melangkah maju dan mengangkat pedangnya. Pada saat itu, Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah yang juga berada di sana, melangkah maju dan berkata kepada Hazrat Zaid, "Katakanlah yang sebenarnya. Apakah hatimu sekarang tidak menginginkan, yaitu sebagai penggantimu, Muhammad SAW ada di tangan kami, dan kami akan membunuhnya, sementara kamu akan menjalankan hari-hari bahagia bersama keluargamu?" Mata Hazrat Zaid memancarkan kemarahan, dan dengan nada marah menjawab, "Abu Sufyan, apa yang kamu ucapkan? Demi Tuhan, aku bahkan tidak rela jika untuk keselamatanku ada duri pun yang akan menusuk kaki Rasulullah SAW." Abu Sufyan segera berkata, "Demi Tuhan, aku belum pernah melihat seseorang mencintai orang lain sebesar kecintaan para sahabat Muhammad SAW kepada Muhammad SAW." Setelah ini, Nastas membunuh Hazrat Zaid. Mengenai kejadian pensyahidan ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, di antara mereka ada Abu Sufyan, pemimpin Mekah. Abu Sufyan menoleh ke Zaid dan bertanya, "Tidakkah kamu lebih suka jika Muhammad menggantikanmu? Tidakkah kamu lebih suka berada di rumah sementara Muhammad ada di tangan kami?" Hazrat Zaid menjawab dengan marah sambil berkata, "Apa Abu Sufyan? Apa yang kau katakan? Demi Tuhan, aku lebih baik mati daripada Rasulullah SAW menginjak duri di jalanan di Madinah." Abu Sufyan mau tidak mau merasa terkesan dengan ucapan tersebut. Ia memandang Zaid dengan takjub dan menyatakan tanpa ragu-ragu meskipun dengan nada rendah,
Demi Tuhan, aku belum pernah melihat ada orang yang mencintai satu sama lain, seperti halnya para sahabat Muhammad mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kesyahidan Hazrat Khubaib, seorang sejarawan menulis, Hazrat Khubaib berada di bawah tawanan Hujair bin Ihab dan diikat di rumah putra-putra Haris bin Nufail. Mereka memperlakukan Hazrat Khubaib dengan sangat zalim. Hazrat Khubaib bersabda, tidak ada bangsa terhormat yang menahan tawanan mereka dengan cara seperti ini. Alhasil hati orang-orang kafir terpengaruh dengan ucapan beliau ini. Setelah itu mereka mulai memperlakukan beliau dengan baik. Ibnu Syihab menulis, Ubaidullah bin Ayyas meriwayatkan, Putri Haris menyebutkan bahwa ketika mereka setuju, yaitu orang-orang kafir, untuk membunuhnya, Hazrat Khubaib meminta pisau cukur. Maka mereka memberi beliau pisau cukur. Putri Haris berkata, pada saat itu ketika aku tidak sadar, salah satu anakku pergi menemui Khubaib. Maka ia pun memegangnya. Ia berkata, aku melihat Khubaib meletakkan anakku di pangkuannya, sementara pisau cukur ada di tangannya. Melihat ini, aku menjadi sangat gelisah. Khubaib melihat kekhawatiran di wajahku dan berkata, kamu takut saya akan membunuhnya? Saya bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. Orang Islam menepati sumpahnya dan tidak melakukan kezaliman. Putri Haris berkata, demi Tuhan, aku belum pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Ia kemudian berkata, demi Allah, suatu hari aku melihatnya sedang memegang seikat buah anggur dan ia sedang memakannya. Padahal ia tengah dibelenggu dan tidak ada buah-buahan di Mekah pada saat-saat itu. Ia mengatakan bahwa ini adalah rezeki dari Allah kepada Hazrat Khubaib. Ketika kaum Quraisy membawa mereka keluar haram atau wilayah suci, sehingga mereka dapat membunuhnya di tempat di luar haram, Hazrat Khubaib meminta izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Mereka memberinya izin. Setelah sholat 2 rakaat, beliau berkata, jika kalian menyangka bahwa aku sholat saat ini karena rasa takut, niscaya aku akan memperpanjang sholatku. Yakni beliau berkata, mungkin kalian curiga bahwa aku memanjangkan sholat sebagai sarana untuk menyelamatkan diri. Aku telah memanjatkan doa singkat agar kalian tidak mengira bahwa aku memperpanjang sholatku karena takut atau untuk menyelamatkan diri. Seandainya tidak terpikir olehku bahwa kalian akan mencurigaiku karena memperpanjang sholatku dan memandangku dengan biasa saja, tanpa rasa curiga sedikit pun, mungkin aku akan memperpanjang sholatku. Bagaimanapun juga, setelah itu, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, hancurkanlah mereka satu persatu, yakni kepada musuh. Beliau berdoa untuk kebinasaan para musuh beliau. Kemudian Hazrat Khubaib membacakan beberapa bait yang artinya, sekarang aku terbunuh sebagai seorang muslim. Aku tidak khawatir ke sisi mana aku akan jatuh karena hal itu adalah demi Allah Ta'ala. Aku terjatuh hanya karena Allah. Dan jika Dia menghendaki, Dia akan memberkati semua potong tubuhku yang terpenggal. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis tentang kisah Hazrat Khubaib sebagai berikut. Kedua sahabat ini masih dalam keadaan ditawan ketika suatu hari Hazrat Khubaib bertanya kepada Putri Haris, apakah ia boleh diberikan pisau cukur untuk keperluan pribadinya? Dan ia pun memberikannya. Ketika Hazrat Khubaib sedang memegang pisau cukur tersebut, kebetulan seorang anak kecil dari Putri Haris yang sedang bermain ke sana kemari datang menghampiri Hazrat Khubaib. Dan beliau mendudukkannya di pangkuannya. Ketika sang ibu melihat Hazrat Khubaib sedang memegang pisau cukur di tangannya dan anaknya sedang duduk di pangkuannya, maka Hazrat Khubaib melihatnya dan Hazrat Khubaib mengerti bahwa ia tengah ketakutan dan berkata, apakah menurut engkau aku akan membunuh anak ini? Jangan berpikir seperti itu. Insya Allah aku tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Mendengar hal ini, wajah ibu yang pucat itu pun berseri-seri. Wanita itu sangat terkesan oleh akhlak Hazrat Khubaib, sehingga setelah itu ia kerap berkata, saya belum pernah melihat seorang tahanan yang sebaik Khubaib. Ia juga selalu menceritakan bahwa suatu kali ia melihat ada setangkai anggur di tangan Hazrat Khubaib.
dan beliau memetik buah anggur satu demi satu dan memakannya. Padahal saat itu tidak ada tanda-tanda adanya anggur di Mekah. Dan pada saat itu Hazrat Khubaib dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Ia berkata, aku percaya bahwa ini adalah rezeki dari Tuhan yang datang kepada Khubaib. Kemudian riwayat lain yang menggambarkan peristiwa seputar hal ini adalah salah satu riwayat tentang penangkapan Hazrat Khubaib menyebutkan Muawiyah adalah budak perempuan Hujair bin Abu Ihab yang telah dibebaskan. Hazrat Khubaib ditawan di Mekah di rumah mereka sehingga setelah selesainya bulan suci, beliau akan dibunuh. Muawiyah kemudian menerima Islam dan ia terbukti sebagai seorang muslim yang baik kelak. Muawiyah di kemudian hari menceritakan, demi Allah Ta'ala, aku belum pernah bertemu orang yang lebih baik dari Hazrat Khubaib. Aku biasa mengamati beliau melalui bukaan pintu saat beliau dirantai. Sepengetahuanku tidak ada satupun buah anggur saat itu yang dapat aku makan, yaitu saat itu tidak ada buah anggur di wilayah itu. Namun saat itu Hazrat Khubaib memegang setangkai buah anggur yang besar, dengan kata lain buah anggur yang cukup banyak. Hal ini tidak hanya terjadi satu kali. Bahkan menurut riwayat ini, ia melihat beliau makan anggur berkali-kali. Jadi ini semata-mata rezeki dari Allah Ta'ala. Hazrat Khubaib menilawatkan Al-Quran saat tahajud, dan para wanita menangis mendengarnya dan merasa kasihan kepada Hazrat Khubaib. Berkata, suatu hari aku bertanya kepada Hazrat Khubaib, wahai Khubaib, apakah engkau memerlukan sesuatu? Beliau menjawab, tidak. Ya, ada satu hal, tolong beri aku air dingin untuk diminum. Dan jangan pernah berikan aku daging apapun yang disembelih atas nama berhala. Makanan apapun yang kamu berikan kepadaku hendaknya bukan daging yang disembelih atas nama berhala. Ketiga, beritahu aku jika waktu aku dibunuh sudah tiba. Ia berkata, kemudian ketika bulan suci telah berlalu dan orang-orang memutuskan untuk membunuh Hazrat Khubaib, aku pergi dan memberitahunya. Ia berkata, aku bersumpah demi Allah, beliau tidak peduli untuk dibunuh. Beliau berkata kepadaku, berikan pisau cukur untukku. Ia berkata, aku memberikan pisau cukur melalui putraku yaitu Abu Hussein. Perawi mengatakan bahwa ia bukanlah anak kandungnya, melainkan Muawiyah hanya sebagai orang yang telah membesarkannya. Bagaimanapun ia berkata, ketika anak itu pergi, terlintas di benakku bahwa demi Allah, Khubaib telah membalas dendamnya. Putraku sekarang bersamanya, dan dia punya pisau cukur, dan dia pasti akan membalaskan dendam. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah mengirim anakku dengan pisau cukur. Khubaib akan membunuhnya dengan pisau cukur dan berkata, nyawa dibayar nyawa, aku telah mendapatkan balasanku. Ketika anakku menghampiri beliau dengan pisau cukur, beliau mengambilnya dan sambil bercanda berkata kepada anakku, kamu sangat berani. Apakah ibumu tidak takut akan pengkhianatanku? Dia mengirimmu dengan pisau cukur untukku, padahal kalian bermaksud membunuhku. Hazrat Muawiyah berkata, aku mendengar Khubaib mengatakan ini dan aku berkata, wahai Khubaib, aku tidak takut pada engkau karena aku beriman kepada Allah dan dengan bertawakal kepada kekasih engkau, aku mengirim anakku kepada engkau dengan pisau cukur. Aku tidak mengirimkannya kepada engkau dengan tujuan agar engkau dapat menggunakannya untuk membunuhnya. Hazrat Khubaib berkata, tidaklah baik bagiku untuk membunuhnya. Pengkhianatan tidaklah diperbolehkan di dalam agama kami. Ia berkata, kemudian aku memberitahu Khubaib bahwa keesokan paginya orang-orang akan membawanya pergi untuk membunuhnya. Kemudian keesokan harinya, beliau dibawa ke Tan'im, dan sebagaimana disebutkan, jaraknya adalah 3 mil dari Mekah. Banyak anak-anak, para wanita, budak, dan orang-orang Mekah yang telah berkumpul di sana untuk menyaksikan pensyahidan Hazrat Khubaib. Tak satu pun dari mereka yang ingin membalas dendam tetap tinggal di Mekah. Bahkan mereka semua pergi untuk melihat beliau disyahidkan untuk menyenangkan mata mereka. Orang-orang yang tidak membalas dendam, namun menentang Islam, mereka pergi ke sana hanya untuk menunjukkan penentangan dan rasa senang mereka untuk melihat bagaimana beliau disyahidkan. Ketika Hazrat Khubaib dibawa ke Tan'im bersama dengan Hazrat Zaid bin Dasnah, kaum musyrik memerintahkan agar ada kayu yang besar yang ditanam di tanah. Ketika orang-orang membawa Hazrat Khubaib ke dekat kayu yang berdiri di sana, Hazrat Khubaib berkata, bolehkah aku
diberi waktu untuk sholat 2 rakaat. Mereka mengizinkannya. Hazrat Khubaib melaksanakan sholat 2 rakaat secara singkat dan tidak memanjangkannya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu agar mereka tidak mengira beliau memperpanjang sholatnya untuk menghindari kematian. Menurut riwayat yang baru saja disebutkan dari Ibnu Sa'ad, Muawiyah adalah budak Hujair bin Abu Ihab. Menurut Allama Ibnu Abdul Bar, Hazrat Khubaib dipenjarakan di rumah Uqbah dan istri Uqbah mengirimi makanan dan melepaskan ikatannya ketika waktunya makan. Bagaimanapun ini adalah pengorbanan dari para sahabat dan sifat keberanian mereka dan sikap tidak takut mereka terhadap kematian. Para sahabat senantiasa siap menyerahkan nyawa mereka demi Islam. Rincian syariah atau peperangan ini akan disampaikan di kesempatan selanjutnya, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.